Halo semuanya, saat ini kita sedang berada di Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saya tidak sendiri, saya bersama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Oktavia. Nama saya Nurul Fitria. Nama saya Jamalina Safitri. Nama saya Rian Dwi Saputra. Nama saya Jonas Benazer. Dan terus ikuti perjalanan kami. Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai sebuah ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila ini dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Kisah pemberontakan dituangkan ke dalam kronologi Gerakan 30 September PKI atau yang disingkat dengan G30 SPKI yang divisualisasikan melalui relief dan diorama yang terdapat pada sejarah Museum Lubang Buaya untuk memberi gambaran bagaimana kejamnya tindakan PKI saat itu. Monumen Pancasila Sakti dibangun dan ditempatkan di atas tanah seluas 14,6 hektar dengan tujuan untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan revolusi yang mempertahankan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, dari serangan ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti mulai dibangun pada pertengahan Agustus 1967 hingga diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto yang bertepatan dengan sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Dengan dibangunnya Monumen Pancasila Sakti memiliki tujuan yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa, negara, dan juga Pancasila hingga titik darah penghabisan mereka. Juga membina semangat korsa para prajurit TNI sebagai monumen peringatan bagi perjuangan nasional sebagai cermin perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap dunia internasional. Untuk memperingati tujuan tersebut, maka selain melestarikan sejarah Monumen Pancasila Sakti, juga diadakan peringatan pada tanggal 1 Oktober dengan dilakukan upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila yang bertujuan untuk mengenang tragedi nasional yang terjadi akibat pengkhianatan terhadap Pancasila. Di Monumen Pancasila Sakti terdapat salah satu lokasi yang paling mencolok di antara yang lain, yaitu yang dinamakan Sumur Maut. Jadi Sumur Maut ini memiliki kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm, yang dimana fungsinya adalah untuk mengubur para jenazah pahlawan revolusi. Bagian dalam sumur ini diberi nyala lampu merah, dan di dekat lubang sumur terdapat prasasti yang berbunyi, "Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami di dalam sumur ini." Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Baik, sekarang kita di sini dapat melihat rumah penyiksaan, di mana yang menjadi lokasi penyiksaan para pahlawan revolusi agar mau menandatangani surat pernyataan mengaku sebagai anggota Dewan Jenderal. Akan tetapi itu adalah isu yang dibuat PKI untuk memfitnah para jenderal dengan menebarkan cerita bahwa mereka berencana mengkhianati Presiden Soekarno. Di tempat ini tadinya adalah sebuah sekolah rakyat yang dialihfungsikan PKI menjadi tempat penyiksaan. Di dalam Museum Pengkhianatan PKI terdapat diorama yang menggambarkan peristiwa kekejaman yang dilakukan oleh PKI di berbagai daerah Jawa, seperti peristiwa 3 daerah yang terjadi pada 4 November 1945. Aksi teror gerombolan C. Mamat yang terjadi pada 9 Desember 1945. Aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan Tangerang yang terjadi pada 12 Desember 1945.
dan pembunuhan di Kawadenan Ngawen 20 September 1948. Selain itu, terdapat diorama penculikan para pahlawan revolusi, mulai dari penculikan Mayor Jenderal M.T. Haryono, penculikan Mayor Jenderal Suprapto, penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution, yang berujung salah tangkapnya Letu Pire Tendean hingga tertembaknya sang putri Ade Irma Suryani Nasution. Kemudian penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang dibunuh saat itu juga. Lalu penculikan Mayor Jenderal Siswondo Parman yang saat diculik oleh PKI, beliau meminta untuk berganti pakaian resmi dan lengkap terlebih dahulu. Penculikan Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan. Hingga tertembaknya Ajun, Inspektur Polisi tingkat 1, yaitu Karel Satsuitubun, yang sebenarnya bukan target dari penculikan PKI, melainkan pengawal yang menjaga rumah Johannes Leimana yang berdekatan dengan rumah Jenderal Nasution. Dan penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Di dalam museum ini juga terdapat diorama dan foto pengangkatan para jenazah perwira Angkatan Darat dari sumur maut. Selain itu, Museum Pengkhianatan PKI juga memiliki koleksi ratusan benda bersejarah yang terkait G30 SPKI. Terdapat pula koleksi pakaian yang terakhir dikenakan oleh para petinggi TNI yang menjadi korban pembantaian PKI. Serta ada juga beberapa clipping pemberitaan PKI pada saat itu. Dan diorama penangkapan DN Aidit sebagai pimpinan PKI. Di sini juga masih terdapat berbagai barang asli yang menjadi saksi bisu dari kekejaman PKI, yaitu 3 buah lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Terdapat kendaraan berjenis mobil sedan dinas Jenderal Ahmad Yani. Jeep Toyota Canvas kendaraan dinas Pangkostrat, replika truk Dodge yang digunakan para anggota PKI membawa jenazah Jenderal D.I. Panjaitan ke Lubang Buaya, Panzer Sarasen yang digunakan membawa jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.